pilihan untuk beraktivitas ataupun berkarir di luar itu bukan melulu hanya karena saya kepingin secara pribadi, tidak, tapi bahwa ada hal-hal yang perlu saya penuhi sebagai seorang manusia kaitan dengan tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, dan tanggung jawab sosial itu. Sewaktu-waktu mungkin prioritasnya saya sebagai ibu, sebagai istri, tapi bahwa ketika tertentu, ketika anak sudah saya tinggal, suami tidak ada tugas yang terlalu urgent, berarti saya kemudian memutuskan memprioritaskan yang tugas dari kampus, mungkin begitu. Ya, ini butuh berkali-kali untuk mengkomunikasikan ulang, butuh berkali-kali untuk membagi perannya, begitu. Jadi tidak melulu harus 50-50, begitu juga tidak, tapi bahwa kaitan dengan kondisi yang bagaimana mengharuskan saya membaginya secara proporsional, begitu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners. Hari ini saya Heftis dari Tribun Jatim. Sekarang di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan seorang dosen Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk siapa sosok yang udah ada di studio Tribun Jatim Network hari ini. Dia adalah Ibu Arin Setiawati, ini beliaunya. Nah, hari ini mumpung di studio sudah ada Ibu Arin. Terima kasih Ibu kedatangannya mampir di studio Tribun Jatim Network buat cakap-cakap gitu ya. Ini saya juga terima kasih sudah diundang ke sini. Oh iya, jadi kita sengaja mengundang Bu Arin Setiawati ke studio karena kita mau membahas topik tentang wanita, karir, dan Islam gitu. Jadi karena kan kalau di luar itu kan beredar ya, kalau wanita itu kalau dia sudah menikah ya udah gitu, karirnya stop gitu. Tapi Bu Arin Setiawati ini kayaknya nggak mau ikut-ikutan yang di luar sana ya, karena lanjut berkarir sebagai dosen. Nah ini saya mau tanya ke Bu Arin, gimana sih Bu awalnya memutuskan untuk ya udah saya sebagai seorang wanita saya mau lanjut berkarir dan juga tidak membatasi diri saya untuk kayaknya nggak mau nikah deh, jadi semuanya bisa lanjut gitu. Gimana itu Bu? Ya, terima kasih Mbak Titis. Iya. Ya. Oke, terkait dengan kenapa awalnya cerita kenapa kemudian memilih dan memutuskan untuk berkarir. Yang pertama tentu kaitan dengan akses pendidikan yang sudah saya dapat, bahwa pendidikan ini menjadi pintu awal, sehingga dari situ saya belajar kaitan dengan bahwa tidak cukup ketika saya hanya selesai sekolah kemudian menikah dan cukup di rumah begitu ya. Meskipun di rumah itu juga bagian dari pilihan untuk sebagai seorang perempuan. Nah kemudian yang kedua kaitan dengan tanggung jawab tentunya. Tanggung jawab baik itu tanggung jawab pribadi dengan keluarga, yang kedua tanggung jawab saya dengan masyarakat dan sosial. Artinya bahwa pilihan untuk beraktivitas ataupun berkarir di luar itu bukan melulu hanya karena saya kepingin secara pribadi, tidak, tapi bahwa ada hal-hal yang perlu saya penuhi sebagai seorang manusia kaitan dengan tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, dan tanggung jawab sosial itu. Nah itu apa enggak susah itu Bu untuk mengatur semuanya itu inline gitu, jadi tetap sebagai ibu rumah tangga jalan, sebagai dosen karirnya juga jalan, tanggung jawab sosialnya jalan, itu apa tidak susah gitu? Karena kalau saya sendiri kan belum menikah, jadi saya ini kerja kayak ya udah gampang aja gitu. Iya. Gimana kalau Bu Arin? Iya memang kalau dibilang susah, tapi ketika dijalankan dengan penuh kesadaran karena ini bagian dari pilihan kita, tentu ini menjadi suatu hal yang
ya akhirnya menjadi ringan begitu, terutama ketika kita sudah membagi waktu diri sendiri. Yang kedua tentu proses mengkomunikasikan dengan orang-orang sekeliling kita, terutama dengan partner saya, yakni suami saya. Baik. Bahwa saya kemudian bisa beraktivitas dengan leluasa, mungkin ya leluasa di kampus, kemudian di rumah juga oke, itu karena proses dialektika komunikasi dengan suami yang tentu menghasilkan pembagian peran yang memudahkan saya begitu ya, kaitan dengan bagaimana saya harus menjadi ibu, bagaimana saya menjadi istri, dan bagaimana saya menjadi seorang pengajar ketika di kampus begitu. Oke, baik. Tapi kalau ngomongin soal kan banyak banget gitu ya yang harus dipenuhi gitu kan tanggung jawabnya, yaitu sebagai ibu tadi Bu Arin bilang, sebagai istri, dan juga sebagai seorang dosen, sebagai pengajar. Itu memungkinkan nggak sih Bu kayak semuanya itu berjalan seimbang, atau ya kadang bisa jadi seimbang, kadang bisa jadi 30-70, kadang gimana itu? Nah ini, jadi kalau proporsi, kalau tadi dibilang Mbak Titis bagaimana 30-70, 50-50 atau bahkan 90-10 itu bagaimana. Nah ini memang proses perjalanan yang panjang. Saya ngomong begini juga bukan berarti kemudian proses saya lancar, enggak. Saya ngomong ini ya karena ada terkadang pada satu kondisi bagaimana saya harus memposisikan 60-40, 60 di rumah, 40 di kampus. Tapi dalam kondisi mungkin ketika anak sedang membutuhkan saya lebih intens dari hari-hari biasanya, atau ketika memang suami ada tugas yang tidak bisa digantikan sehingga saya memprioritaskan untuk ya udah saya mungkin meng-cancel bimbingan, meng-cancel atau mereschedule jam ngajar saya begitu. Tapi bisa jadi di lain waktu saya memposisikan 70-30, ada banyak tugas di kampus ketika mungkin ada deadline akreditasi, deadline kaitan dengan proposal, atau kaitan dengan ada jadwal-jadwal lain, tugas-tugas sebagai dosen saya itu begitu. Jadi terkait dengan proporsi atau persentase bagaimana mengaturnya itu memang bergantung pada kondisi yang bagaimana yang seharusnya saya memilah kaitan dengan proporsi yang ideal untuk kondisi saat itu begitu. Jadi tidak melulu harus 50-50 begitu juga tidak, tapi bahwa kaitan dengan kondisi yang bagaimana mengharuskan saya membaginya secara proporsional begitu Mbak. Skala prioritasnya ya, gitu benar. tadi ya. Jadi sewaktu-waktu mungkin prioritasnya oke, saya sebagai ibu, sebagai istri, tapi bahwa ketika tertentu, ketika anak sudah oke, saya tinggal, suami tidak ada tugas yang terlalu urgent, berarti saya kemudian memutuskan memprioritaskan yang tugas dari kampus, mungkin begitu. Oke, baik. Mungkin itu semua tadi bisa Ibu Arin jalani. Sudah berapa lama itu Bu menjadi seorang istri, ibu, dan pengajar? Kurang lebih berapa ya? Kalau 8 tahun lah, 8 tahun, 8 sampai 7 tahun. Kalau sambil sebagai ibu itu kurang lebih ya 5 tahunan. Masya Allah. Ya, berarti mungkin yang Ibu Arin kan tadi bilang itu bukan perjalanan yang mulus gitu ya, untuk bikin semuanya lancar, butuh waktu, dan mungkin yang butuh ya ini butuh berkali-kali untuk mengkomunikasikan ulang, butuh berkali-kali untuk membagi perannya. Begitu. Jadi kuncinya tadi itu adalah yang bikin Bu Arin merasa itu semua ringan untuk dijalani adalah komunikasinya itu ya Bu. Benar Mbak Titis. Gimana cara kita menjelaskan ke suami, ke anak, dan sebagai dosen ya ke mahasiswa kita gitu ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjelaskan ke keluarga besar begitu. Oh iya. Kan ya karena mau tidak mau kita hidup tidak untuk keluarga inti juga ya, tapi bahwa keluarga besar bagaimana ketika sewaktu-waktu bahwa memposisikan suami dengan anak sementara saya harus tugas begitu. Nah, sementara di keluarga besar pasti akan berpikirannya kok yang istri malah yang meninggalkan, sempat bahwa saya kan pernah tugas keluar juga sampai lama kurang lebih 3 bulan begitu. Tapi bahwa proses mengkomunikasikan yang penting bahwa saya dan suami oke. Nah, ketika menjawab kepada yang lain maka kita sudah oke begitu. Oke, baik. Ini sih mencoba untuk bahwa kita sudah klik dengan suami, nah nanti yang lainnya akan mengikuti begitu ketika kita sudah. Jadi memilih pasangan itu juga. Nah, benar Mbak Titis. Jadi besok perlu jadi satu tanda tersendiri nanti untuk memilih pasangan tadi. Nah, ini kalau saya boleh nanya sekalian curhat gitu ya Bu ya. Kalau untuk
wanita Islam yang memutuskan untuk berkarir, untuk gimana ya kita memilihnya pasangan itu supaya nanti semuanya bisa berjalan gitu. Jadi kita flashbacknya jauh gitu. Apa yang membuat kita harus menjadi pertimbangan, oh sepertinya saya bisa menjadikan dia sebagai suami, sebagai imam yang mendukung karir saya gitu. Iya. Gimana itu Bu? Wah, ini pertanyaan Mbak Titis ke saya. Iya, iya supaya nanti menjadi referensi gitu ya. Mungkin dari teman-teman Tribuners juga yang memutuskan saya pengen berkarir, tapi gimana nanti ngomongnya ke pasangan, atau gimana ya sebenarnya saya tuh ngelihat pasangan saya kayaknya dia bisa nggak ya untuk diajak jalan ke depan gitu. Gimana itu Bu? Oke, yang pertama tentu kalau saya kaitan dengan persyaratan secara normatif sudah terpenuhi, agama kemudian dan lainnya sudah terpenuhi. Yang kedua tentu dia yang punya visi, sevisi dengan saya. Sevisi itu kaitan dengan bagaimana pemahaman bahwa perempuan tidak melulu artinya perempuan kemudian diberi bahwa dia berpandangan terkait dengan perempuan itu ya tidak harus melulu di rumah begitu. Nah, itu yang dulu yang sempat saya gali terkait dengan suami saya, bahwa saya akhirnya bahwa saya tetap menikah dengan dia, saya diberi kesempatan untuk berorganisasi, diberi kesempatan untuk bekerja begitu dan lain-lainnya. Jadi komunikasinya dibangun sejak awal. sebelum menikah. Iya, benar, sejak sebelum menikah Mbak harus Titis. dicatat. Sevisi tadi ya. Iya, benar. Dan komunikasinya tadi. Terus kalau di Islam itu bolehkah sebenarnya wanita itu berkarir di luar rumah gitu, Bu Arin? Pertanyaan saya. Kalau dalam Islam bahwa sejatinya Islam tidak ada larangan secara spesifik bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar, itu tidak ada. Berkarir gitu. Jadi hukum asalnya itu kan bahwa selama kalau dalam kaitan dengan ibadah amaliyah, jadi kaitan dengan aktivitas harian manusiawi itu selama tidak ada dalil yang kemudian melarang maka diperbolehkan, termasuk dalam hal bekerja di luar rumah begitu. Tetapi dalam Islam ada ketentuan sejauh mana ketentuan bagaimana kemudian perempuan itu diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah. Yang pertama kaitan dengan bahwa pekerjaan itu tentu seizin dari keluarga atau suami kalau misalnya dia sudah menikah. Yang kedua tentu pekerjaan itu tidak mendekati pada hal-hal yang jahiliyah. Jahiliyah dalam tanda petik adalah bahwa kaitan dengan bagaimana pekerjaan saya yang kemudian menimbulkan fitnah, pekerjaan yang kemudian hal-hal yang menjurus pada sumber fitnah, kemudian kaitan dengan berkumpulnya laki-laki dan perempuan tanpa ada aturan, nah misalnya begitu-begitu. Termasuk bahwa pekerjaan kalau kaitan dengan halal thayyib pasti iya ya, tapi bahwa kaitan dengan kriteria itu masuk begitu. Baik. Jadi sebenarnya boleh ya dalam Islam sangat wanita itu berkarir. Ya, karena dalam Islam bahwa posisi laki-laki dan bukan posisi ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk yang secara martabat sama. Ketika dia melakukan amal kebaikan maka dicatatnya kan sama. Tidak ada kemudian perempuan dicatat separuh ketika melakukan kebaikan sementara laki-laki kan tidak ada. Semuanya sama. Kemudian perempuan dan laki-laki juga punya tanggung jawab yang sama. Yang pertama sebagai abdi Allah, Abdullah itu sebagai hamba Allah. Berarti secara ibadah punya tanggung jawab yang sama. Yang kedua sebagai khalifah fil ard atau sebagai pemimpin, sebagai pengayom di bumi. Artinya apa? Punya tanggung jawab kaitan dengan bagaimana alam, tanggung jawab bagaimana kita sesama manusia, peduli kepada kaum mustadafin atau yang membutuhkan, itu kan punya tanggung jawab yang sama. Nah, sehingga dalam range yang normatif tadi tentu tidak ada yang menjustifikasi kaitan dengan pelarangan yang secara jelas untuk wanita berkarir begitu Mbak Tis. Gitu ya? Kan tidak ada. Kecuali itu tadi pekerjaan atau karirnya tidak mendekati hal-hal yang jahiliyah. Ya, benar. Seperti itu. Jadi memang tetap kita harus memutuskan berkarir, tapi kita juga harus melihat dulu karir seperti apa yang akan kita jalani dan persetujuan dari keluarga, terutama suami kalau kita sudah menikah.
Iya, gitu benar. nggih. Mm-mm. Nah, tadi kan saya udah sempat curhat nih soal gimana ya cara memilih pasangan yang baik gitu ya ke Bu Arin. Nah, ini tuh kapan hari sempat rame di media sosial itu Bu. Iya. Jadi tuh ada cerita gitu, jadi kayak screenshotan gitu. Jadi ada seorang perempuan, Mm. dia itu ceritanya berasal dari keluarga yang apa ya, keluarga yang menengah ke bawah gitu mungkin ya. Jadi dia punya semangat untuk menempuh pendidikan tinggi supaya Ya. keluarganya itu tidak dipandang sebelah mata Ya, oleh orang-orang seperti yang bagaimana dia lihat waktu dia kecil gitu mungkin. Nah, si perempuan ini posisinya dia mempunyai pasangan yang menginginkan dia untuk menjadi istrinya gitu. Tapi si wanita ini memutuskan untuk lanjut sekolahnya. Jadi dia udah sekolah S1, lanjut lagi sekolah S2. Lalu si pasangannya ini kayak mengeluh gitu, kayak apa namanya, ngapain gitu, nanti kamu sekolah S2 berapa lama? Setelah kamu sekolah S2 kan nggak mungkin terus kamu mau berdiam-diam diri di rumah. Kamu harus kamu bakal melanjutkan karir. Terus habis gitu kapan gitu kita bakal menikahnya tuh kapan, kelamaan gitu. Nah, kalau menurut apa namanya Bu Arin, bagaimana nih pendapat Ibu mengenai apa namanya semangat si perempuannya? Apakah itu egois gitu memutuskan untuk aku mau lanjut sekolah nih gitu, sekolahnya ke luar negeri dia tuh ceritanya supaya apa ya, martabat keluarganya itu naik gitu ya. Gimana itu Bu, egoiskah memutuskan seperti itu? Kalau menurut saya ya nggak egois, itu bagian dari hak perempuan itu untuk menentukan pilihan bahwa dia harus belajar begitu. Baik. Apalagi kalau ngomong dalam hukum yang lebih luas itu kan bahwa ya perkara belajar itu tanggung jawab setiap orang. Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Jadi usia berapa, kemudian kepada siapa saja, apakah hanya untuk yang kaya atau miskin, kan tidak ada batasan, karena ini bagian dari itu bahwa setiap muslim maka wajib untuk menuntut ilmu, itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan apa namanya pilihan tadi ya, pilihan belajar sebenarnya kasus tadi itu satu kasus yang mewakili dari banyak kasus yang tidak terungkap begitu Mbak Titis. Oh iya. Kalau mungkin tadi kasusnya adalah yang dipersoalkan oleh calon mungkin ya, calon begitu ya. Apalagi kalau masih calon, kalau masih calon ya mending ditinggal aja karena masih calon ya Mbak Titis. Iya. Ini kan saran belum dari pasti. Ibu dosen. Kalau itu pertanda ini sih bahwa itu gejala yang tidak sehat yang sudah terlihat sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, ini menikah begitu. Apa gejala yang tidak sehatnya tadi, bahwa mencoba untuk merampas hak yang itu bagian hak asasi perempuan, yakni belajar. Nah, terus bagaimana kaitan dengan komitmen, cinta, apalagi kaitan dengan perhitungan waktu tadi yang disampaikan Mbak Titis. Menurut saya itu sangat mudah ketika dikomunikasikan dengan baik. Dikomunikasikan dengan baik itu bagaimana? Ya perkara waktu, perkara kapan menikah dan lainnya sangat mungkin diatur atau mungkin sangat mungkin berjalan bersamaan. Bahwa tergantung dari ya tadi komitmen keduanya, kemudian pemahaman keduanya ketika misalnya menjalani long distance marriage misalnya begitu, LDM begitu. Sangat mungkin dan ini kan sudah banyak jamak terjadi di mana-mana ya, kaitan bahwa misalnya ada yang sekolah dulu kemudian suami misalnya di Indonesia, sangat mungkin nanti ketika liburan baru ketemu dan lainnya, atau bagaimana sangat mungkin diatur begitu di tengah perkembangan teknologi, kemudian apalagi transportasi yang sekarang mudah, enggak kayak dulu yang harus berbulan-bulan begitu kan Mbak Titis. Nah itu sangat mungkin dilakukan begitu ketika memang dari si laki-laki memang komitmen dan paham kaitan dengan bagaimana perempuan ketika belajar dan ketika tidak belajar begitu. Karena belajarnya perempuan itu tidak untuk dirinya sendiri sebenarnya, bahwa belajarnya perempuan itu juga punya dampak untuk peradaban ke depan. Saya ngomong peradaban karena apa ya? Karena nanti dari perempuan itu lahir anak-anak yang cerdas yang kemudian nanti akan melanjutkan tampuk pimpinan hari ini kan begitu. Bayangkan kalau perempuan itu kemudian tidak belajar, tidak sekolah, tidak pintar apalagi. Nanti kita akan melahirkan generasi yang bagaimana. Bahwa kalau laki-laki mungkin belajar untuk dirinya sendiri tapi kalau perempuan belajar tentu untuk peradaban yang jangka panjang begitu. Itu menurut saya Mbak Titis dari fenomena yang tadi disampaikan oleh Mbak Titis begitu. Itu rame banget sih apa namanya cerita soal
perempuan mau sekolah ke luar negeri terus calon suaminya itu nanti kira-kira nikahnya kapan kok kayak egois banget. Nah itu juga menyerangnya ke si pria sih kayak karena seharusnya hal seperti itu tuh hal yang bisa dikomunikasikan. Ya, benar. Seperti yang Bu Sangat Arin mungkin tadi bilang. Iya. dikomunikasikan. Kalau tadi balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya mengenai gimana kita memilih pasangan yang kira-kira bisa mendukung kita berkarir, ya itu komunikasinya dari sebelum menikah. Gitu. Jadi mungkin pertimbangan itu salah satu yang mungkin bisa menjadi referensi Tribuners kalau semuanya ingin lanjut berkarir tapi mau menikah juga, jadi harus memilih pasangan yang benar-benar bisa terbuka juga ya. Iya, benar. Jadi komunikasinya tuh bisa enak gitu ya. Dan apalagi tadi kalau mengutip dari yang kata Bu Arin adalah belajarnya perempuan itu sebenarnya bukan buat dirinya sendiri kok gitu ya. Itu buat bagaimana kita nanti melahirkan generasi yang lebih baik lagi gitu. Karena kan kalau menurut penelitian katanya kecerdasan anak itu benar, gen kecerdasan anak itu sebagian besar dari ibunya, calon dari ibunya. Itu benar ya Ibu? Iya benar Pak. Jadi kalau kecerdasan itu nurunnya dari gen ibu. Nah kalau ibunya enggak pintar kemudian bagaimana nanti anaknya? Iya gitu. Setuju. Berarti kalau seumpama di luar sana itu masih ada stereotip mungkin ya yang kayak perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu. Nanti, itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya di dapur, sumur, kasur. Padahal sebenarnya kalau secara Islam kehidupan wanita itu nggak diatur sekecil itu ruangnya ruangnya Ibu, enggak. Justru dengan hadirnya Islam itu kan dulu memberi hak-hak asasinya perempuan yang dulunya perempuan itu menjadi kaum kedua atau menjadi makhluk kedua ya, second man begitu. Bahwa akhirnya perempuan kemudian diangkat derajatnya dengan adanya pernikahan. Sebelumnya kan kemudian pernikahan dianggap ya hanya perkara hubungan badan begitu ya, perkara hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi ketika ada perempuan, ketika adanya Islam muncullah yang namanya hukum pernikahan. Sehingga ya ketika kamu sudah menikah maka kamu punya tanggung jawab sebagai suami dan istri. Artinya kan bahwa kemudian perempuan dilindungi melalui aparatus pernikahan ini kan begitu Mbak. Kemudian terkait dengan pendidikan bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak. Berarti perempuan juga harusnya hak pendidikan juga diberikan pada perempuan. Sehingga kalau dulu kaitan dengan bagaimana Siti Aisyah belajar kaitan dengan hadis yang banyak diriwayatkan oleh Aisyah itu kan menandakan bahwa perempuan juga punya hak atas bagaimana terkait dengan ilmu, terkait dengan belajar tadi. Dan termasuk peran-peran lain yang saya kira sudah banyak dalam lintasan sejarah Islam disampaikan bahwa perempuan punya peranan yang strategis kaitan dengan ketika perang, ketika kemudian tugas-tugas merawat para korban-korban perang yang ini, bahwa perempuan hadir di sana begitu. Jadi sangat, dan tetapi sampai ke kita hari ini dan jamaknya terutama dicampur dengan budaya kita kayak saya Jawa ya, mungkin budaya Jawa menjadi satu yang bahwa Islam kemudian melegalkan kaitan dengan ngomong perempuan tidak boleh berkarir, perempuan hanya di rumah. Nah itu justru kebalikan dari antitesa dari pola-pola dari ajaran Islam yang awalnya datang begitu, yang Islam kemudian mengajarkan terkait dengan kesetaraan antara laki dan perempuan, justru sampai ke kita malah berbeda mental karena perkara budaya yang kemudian melegitimasi itu begitu. Oke, baik. Kalau tadi kita udah ngomongin ya soal fenomena, ngomongin soal persiapan antara perempuan dan pasangannya gitu ya. Ini ada satu hal yang nggak mungkin sih ya, ini pasti penting gitu ya. Ini mengenai ke diri kita sendiri ini. Apa yang harus kita siapkan sebelum memutuskan untuk berkarir sekaligus menjadi seorang istri atau ibu, yaitu dengan menikah gitu. Dari diri kita sendiri. Yang pertama tentu mental Mbak Titis, kalau saya ya mentalnya itu adalah mental bagaimana ya tadi harus siap dengan kondisi ketika dibutuhkan di keluarga dan dibutuhkan ketika di luar tugas sebagai seorang istri dan ibu. Jadi menjadi dosen misalnya atau tugas di luar tugas-tugas publik. Karena mental ini penting ketika ya tadi belum lagi serangan dari keluarga besar, belum lagi serangan dari tetangga mungkin ya dan lainnya. Mental ini penting karena kaitan dengan psikologis kesiapan mentalnya. Yang kedua tentu ilmu. Ilmu ini bagaimana kemudian
sebelum menikah bagaimana kita kemudian belajar menjadi orang tua, Iya. pengasuhan, parenting dan lainnya tentu kita perlu siapkan termasuk menjadi istri, Iya. kemudian dan lain-lainnya. Nah, saya kira itu yang kayaknya perlu disiapkan dulu, mental terutama. Yang kedua kaitan dengan ilmunya, karena mau tidak mau dalam proses berjalan itu kita butuh ilmu yang mendampingi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari apa yang kita jalankan begitu. Iya. Itu Mbak Titis. Jadi kita sendiri juga Oh ya, yang ketiga mungkin support system ya Mbak Titis ya. apa itu support sistemnya? Nah, support system ini kayaknya penting. Support system itu ya kaitan dengan meskipun banyak orang yang kemudian tidak sepakat dengan apa yang kita pilih, tapi ada skup kecil yang kemudian menjadi support system kita, menguatkan kita di saat mungkin kita terpuruk dengan omongan tetangga misalnya, kita terpuruk dengan kondisi atau kondisi stres dan lainnya, ada support system yang menguatkan kita, entah dari teman terdekat atau mungkin dari keluarga terdekat. Nah, kalau saya mungkin lebih ke ibu sebagai support system, kemudian ada teman-teman di lingkaran terkecil saya yang ya bagaimana saling menguatkan, aduh anak saya ini rewel, saya tidak bisa ngerjakan tugas misalnya dan lainnya, tidak apa-apa, semangat, nanti kita ini kan kita saling bantu misalnya begitu. Itu bagian dari support system yang dibutuhkan juga ketika menjalankan tugas multitasking ya, sebagai tugas domestik sama tugas publiknya begitu. Mungkin salah satu support systemnya adalah suami yang pengertian kali ya. Ya, salah satunya itu juga yang terpenting, support system suami, bagian dari bahwa mendukung untuk ngantar misalnya atau bagaimana, termasuk menjaga anak dan lainnya, bagian dari. Karena kalau saya dengar dari ceritanya Bu Arin tadi ya, salah satunya adalah karena komunikasi antar suami dan Bu Arinnya itu bisa gitu ya, bisa diusahakan, walaupun tidak selalu lancar, tapi ada keinginan dari kedua pihak untuk saling mendukung gitu ya. Benar. Gitu. Baik. Jadi itu tadi seru banget ya ngobrolin soal wanita, karir dan Islam. Akhirnya merembet juga ke pernikahan. Nah, itu tadi bekal ilmu yang bisa kita ambil dari Bu Arin Setiawati. Kalau ternyata di Islam itu nggak ada loh yang secara spesifik itu kalau ada kayak wanita dilarang berkarir, itu nggak ada sama sekali. Cuman untuk memutuskan itu ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Salah satunya, beberapa di antaranya tadi adalah mental nomor 1, ilmu dan juga support system. Itu bisa dari mana saja, tapi terutama keluarga dan suami yang harus mendukung keputusan kita. Nah, supaya kita bisa mendapatkan support system itu bagaimana? Kalau dari cerita Bu Arin tadi, saya kayak mengambil benang merah bahwa semuanya itu adalah soal komunikasi. Ya, harus dibicarakan. Jadi jangan kayak yang batin-batin kayak kok dia kayak nggak mendukung aku ya. Tanyain langsung gitu ya. Kamu apalagi mendukung? Biasanya cewek stereotipnya pakai kode Mbak. Oh iya. Kode-kodean itu sebaiknya dihindari ya. Komunikasikan supaya antara karir menjadi ibu, menjadi istri, dan kalau mau berkarir apapun di luar tugas domestik itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Tribuners perlu catat itu ya, supaya nanti tetap semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan itu perlu waktu juga. Itu tadi perbincangan seru kita sama Bu Arin Setiawati mengenai wanita, Islam, karir dan juga merembet ke pernikahan. Seru banget, harus ditonton dari awal karena banyak hal yang perlu dicatat. Kalau wanita itu ternyata di Islam, kalau kalian mau berkarir, monggo silahkan, tapi ada ilmunya. Ilmunya seperti apa? Tadi udah disampaikan semuanya sama Bu Arin Setiawati, dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih. Sama-sama, Bu Arin. Mbak Titis. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya, untuk ngobrol hal lain soal wanita dan Islam yang lebih seru. Sementara sekian perbincangan kita. Saya Titis dari Tribun Jatim dan Bu Arin Setiawati, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Tribuners.